Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanwon, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo, persiapan dari ruas tol Jogja Solo yang insya Allah mudik lebaran nanti akan dibuka fungsional ya teman-teman. Kita akan mencoba menjajah langsung untuk melihat bagaimana kondisi maupun persiapannya. Nah, kita hari ini akan melihat perkembangan maupun persiapan di ruas tol Jogja Solo dari Simpang Susun Prambanan STA 30 sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di sekitar STA 35+600. Nah, saat ini posisi kita berada di sekitar Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Nah, kita saat ini sedang berjalan di ruas exit tol yang nantinya akan menjadi exit tol Manis Renggo. Ini adalah jalur akses exit tol Manis Renggo yang sudah dipersiapkan, namun memang untuk jalur keseluruhan exit tol Manis Renggo ini belum dimulai proses pekerjaannya ya teman-teman. Jadi jalur ini masih buntu, seperti yang teman-teman banyak bilang, jalur ini masih buntu karena belum selesai ataupun dimulai dari proses pekerjaannya. Nah, di sekitar lokasi ini masih dapat kita lihat bahwa proses pengecoran rigid masih terus berlangsung. Nah, ini adalah jalur yang nantinya akan menjadi akses exit tol ke arah exit tol Prambanan dari arah Yogyakarta ya teman-teman, juga memiliki percabangan nantinya. Dan ini adalah balok-balok gider yang sudah dipersiapkan dan masih dalam tahap penyambungan. Nah, ini nantinya sebagai akses menuju exit tol Manis Renggo ya teman-teman. Nah, ini nantinya akan dibuat ataupun untuk struktur yang ada di sekitar Kaliworo. Nah, itu nanti akan ada tambahan lagi yang ada di sisi sebelah utara dari jembatan yang saat ini sudah selesai dikerjakan lantai jembatannya ya teman-teman. Nah, ini masih terus berdatangan sebanyak 2 buah truk trailer lagi mengangkut potongan-potongan dari balok girder. Nah, nantinya akan dipergunakan sebagai struktur jembatan yang ada di Kaliworo ini ya teman-teman. Nah, ini yang ada di sisi sebelah utara ataupun di sisi kanan jembatan ini ya teman-teman. Terlihat itu abutmennya sudah dipersiapkan, sudah selesai. Nah, dan saat ini balok-balok atau balok-balok gider sudah baru berdatangan. Nah, kita akan melintasi di sekitar jembatan Kaliworo ya teman-teman. Bila kemarin kita terakhir ke sini, jembatan yang ada di sisi sebelah utara ataupun jalur yang mengarah ke arah Solo ini belum bisa kita lintasi karena di sisi sebelah barat masih dalam tahap pengerjaan penyambungan pengurukan. Nah, kita lihat lagi apakah sudah tersambung. Nah, nantinya struktur girder tadi untuk membangun ataupun sebagai bentang yang ada di sebelah utara ini ya teman-teman. Ini abutmen maupun tiang-tiangnya ini sudah selesai dikerjakan. Nah, tinggal dilakukan dari proses pemasangan tadi, baru dalam tahap penyambungan potongan-potongan balok girder. Nah, ternyata untuk hari ini proses pengurukan ini sudah cukup signifikan ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa kita lalui, ini sudah diplengseng ya teman-teman. Proses pengurukan juga nampaknya tinggal dilakukan dari proses pemantapan saja, sudah mulai diratakan ya teman-teman. Mungkin dalam beberapa hari akan dilakukan dari proses penebaran material sablis, material agregat batu kerikil lapisan pertama sebelum dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman. Nah, terlihat ini sebelah kiri kita ini adalah material tanah uruk yang masih ditumpuk. Alat-alat berat juga standby di sekitar lokasi ini cukup banyak untuk meratakan maupun memadatkan lahan. Kita sudah berada di sekitar STA 31+600 di sekitar Desa Dompiongan.
Nah, di sekitar Desa Dompiongan ini badan jalan sudah mantap ya teman-teman, sudah cor rigid, parapet pembatas tengah juga sudah selesai, tinggal nanti di sebelah kiri kita belum dilakukan dari proses pemasangan gadril. Mungkin dalam beberapa hari akan disempurnakan. Jalur mana yang akan digunakan untuk mudik nanti kemungkinan nanti juga akan diselesaikan untuk pemasangan gadrilnya agar lebih aman ya teman-teman, karena terlihat di sisi sebelah kiri ini sudah dilakukan dari proses pemasangan precast untuk saluran drainase minor, jadi tinggal dilakukan dari proses pemasangan gadril saja. Nah, kita saat ini sudah berjalan di perbatasan antara Desa Dompiongan, Kecamatan Jogonalan dengan Desa Juhu, Kecamatan Prambanan. Kita memasuki STA 32 ya teman-teman. Nah, ini juga masih sama kondisinya, namun di depan itu terlihat bahwa proses pemasangan gadril ini sudah dilakukan. Jadi proses pemasangan gadril ini tinggal sedikit ya teman-teman, kurang lebih sekitar 500 meteran lagi dari struktur jembatan Kaliworo sampai di sekitar lokasi ini, sekitar STA 32+100 ya teman-teman. Nah, nanti tinggal dilakukan kurang lebih 500 meter lagi gadrilnya. Nah, ini juga sudah terlihat proses pemasangan titik lokasi KM-nya ya teman-teman. Ini sudah dilakukan dari proses pemasangan. Nah, ini merupakan sedikit kemajuan atau perkembangan juga, karena ini di sekitar lokasi ini sudah dilakukan dari proses pemasangan rambu khususnya KM ataupun STA ya teman-teman. Ini adalah rambu permanen, jadi ini kemajuan yang cukup signifikan, rambu-rambu permanen yang dipasang di tengah-tengah dari ruas badan jalan tol Jogja Solo, antara parapet jalur yang mengarah ke Jogja maupun jalur yang mengarah ke arah Solo. Ini sudah dipasang dari rambu titik lokasi ataupun KM. Nah, berarti ini sudah sangat mantap sekali persiapan ruas ataupun segmen yang nantinya akan dibuka fungsional, dan jalur ini nantinya hanya dibuka terbatas ya teman-teman. Akhirnya ini ada pembatasan baik itu jam operasional maupun kita sudah sampai di STA 32 ya teman-teman. Terlihat ini proses pengaspalan juga sudah selesai kemarin. Terakhir kali kita ke sini baru dalam tahap pengerjaan, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Artinya nanti akan dilakukan pembatasan baik jam operasional maupun jalurnya ya teman-teman. Kemungkinan hanya dibuka satu arah saja. Kemungkinan nanti pas arus mudik ini akan dibuka untuk jalur ke arah Jogja, sedangkan arus baliknya nanti akan dibuka untuk jalur yang mengarah ke arah Solo. Dan kemungkinan nanti kendaraan-kendaraan besar juga tidak akan diperbolehkan melewati di ruas ini. Artinya nanti bus-bus maupun kendaraan besar akan dipaksa atau disuruh keluar di exit tol Prambanan ya teman-teman. Seperti skenario yang kemarin sudah dilakukan ketika tol Jogja Solo dibuka fungsional. Nah, ini terlihat kita sudah sampai di sekitar STA 33 Desa Nangsri, Kecamatan Manis Renggo ya teman-teman. Terlihat ini malah lebih sempurna lagi badan jalan ini. Gadril pembatas tepi ini sudah selesai dikerjakan. Parapet pembatas tengah juga sudah selesai dikerjakan. Bahkan bunga-bunga yang ditanam ini sudah mulai tumbuh bunga bougainville ini sudah mulai tumbuh bunganya sehingga mulai terlihat indah. Nah, di sini pemasangan dari rambu titik lokasi ataupun KM STA ini baru dilakukan dari proses pemasangan rambu-rambu sementara ya teman-teman, yang berada di sisi kiri ataupun di pinggir. Ini baru berupa rambu-rambu sementara. Nah, itu seperti itu ya teman-teman, berupa papan-papan
rambu sementara. Nah, di depan kita sudah sampai di sekitar STA 33+900. Ini kita sudah sampai di sekitar desa Kebon Dalem Lor di desa Kecamatan Prambanan. Ini adalah struktur terowongan dari Jalan Manis Renggo ya teman-teman. Sudah diaspal juga sehingga selisih ketinggian yang sempat ada ini sudah rata ya teman-teman, sehingga tidak ndoglek lagi ketika teman-teman melewati struktur jembatan maupun terowongan. Kita sudah berada di sekitar STA 34+200. Kita sudah melintas di sekitar desa Taskumbang ya teman-teman, desa Taskumbang. Sebentar lagi kita sudah melintas di sekitar desa Kokosan, Kecamatan Prambanan yang berada di perbatasan antara Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Sleman, Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan jalan ini sudah relatif bagus, sudah hampir sempurna. Mungkin kalau kita bilang tinggal pemasangan rambu serta marka jalan ya teman-teman di ruas ini. Beberapa titik sudah kemungkinan untuk sudah cukup siap untuk dibuka fungsional ya teman-teman. Ini di hari ini cukup banyak warga yang madati ataupun JJS jalan-jalan habis subuh di bulan Ramadan ya teman-teman. Oh ya, sampai kelupaan kami ingatkan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Di bulan Ramadan ini semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita sudah sampai di sekitar STA 35. Kita sudah berada di perbatasan antara desa Taskumbang dengan desa Kokosan. Terlihat ini juga sudah rapi, sudah mantap sekali. Hari ini cukup cerah sehingga kita bisa melihat kondisi serta suasana di Tol Jogja Solo ini dengan sangat jelas sekali bagaimana kondisinya. Kita bisa melihat bahwa permukaan jalan cukup mulus, lapang, dan juga sudah hampir bisa dikatakan sempurna, siap untuk menerima pemudik yang ingin mudik ke arah Yogyakarta atau baliknya nanti. Namun ini nanti jalur fungsionalnya hanya dibuka satu arah ya teman-teman. Kita sudah sampai di sekitar desa Kokosan ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar STA 35. Nampaknya banyak sekali, itu di depan itu lagi banyak anak-anak muda yang berkumpul ya teman-teman di sekitar perbatasan antara desa Kokosan dengan desa Tamar Marani. Nampaknya kita beladang dulu. Biasanya kita sudahi sampai di sini ya teman-teman. Namun karena banyak sekali anak-anak muda yang berkumpul, kita beladang dulu mencari tempat yang agak sepi. Ini kita sudah berada di sekitar desa perbatasan. Joget-joget ini alat berat jenis rigid pavement wagon ya teman-teman, yang standby. Wah, ini nampaknya ternyata dilakukan dari proses lanjutan, yaitu proses pengecoran rigid di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah ini ya teman-teman. Untuk jalur yang mengarah ke Solo ini nampaknya sedang dilakukan dari proses pengecoran rigid. Saya pikir kemarin sudah berhenti karena sudah dipersiapkan jalurnya untuk jalur fungsional ini. Namun karena masih ada sisa waktu kurang lebih 3 minggu, nampaknya nanggung daripada alat berat jenis rigid pavement wagon-nya nganggur ya teman-teman. Kita agak berhenti di sisi sebelah barat ya teman-teman, di sekitar desa Taman Martani. Kita sudah berada di sekitar STA 35+800 desa Taman Martani, Kecamatan Karasan ya teman-teman.
Kabupaten Sleman. Tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi ruas tol Jogja Solo yang ada di wilayah Klaten. Ruas yang nantinya akan dibuka fungsional ini masih terus dikerjakan, masih terus disempurnakan, masih terus dipersiapkan, dan banyak sekali kemajuan-kemajuan yang bisa kita lihat bila kita lihat tadi proses-proses pengaspalan untuk struktur-struktur terowongan maupun jembatan ini sudah selesai. Untuk struktur jembatan yang sudah selesai dikerjakan seperti di sekitar Kali Kelongkongan di STA 33 perbatasan antara Desa Juhu dengan Desa Nangsri tadi ya teman-teman. Juga beberapa terowongan tadi sudah selesai dikerjakan proses pengaspalannya. Namun masih ada satu jembatan yang masih dalam tahap pengerjaan penyambungan, yaitu jembatan Kaliwolo. Mungkin masih dalam beberapa hari ke depan sudah bisa dikerjakan. Beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo di wilayah Klaten sampai dengan perbatasan daerah istimewa Yogyakarta ini. Semoga sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang umat Islam yang melaksanakan, menunaikannya. Semoga amal ibadahnya di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, terima kasih, tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.